Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BSSR ya. Saham BSSR ini termasuk saham yang bagus untuk dividen investing ya teman-teman. Jadi saya dulu pernah bikin video tentang dividen investing BSSR ini lumayan cuan ya. Nanti silahkan cari di channel ini dengan judul dividen investing BSSR ya. Jadi kalau kita hold saham BSSR ini kemudian hanya mengharap dividennya saja ya, itu saham BSSR itu dari modal 100 juta di tahun 2020 ya, Oktober 2020 sampai dengan September 2023 ya, itu jadi 700 juta ya. Jadi lumayan ya, 3 kali lipatnya. 7 kali lipat ya. Nah, apakah nanti BSSR bisa memberikan imbalan yang sama ya, kita tidak bisa menjamin ya teman-teman. Cuman kalau kita lihat dari royalnya dividen yang diberikan, kemudian harga sahamnya yang fluktuatif ya, walaupun fluktuatif tapi secara tahunan itu masih naik terus, itu BSSR ini masih sangat menjanjikan ya. Jadi kita lihat BSSR ya, harga 1 tahun ya memang hampir sama ya, cuman kalau kita beli 1 tahun yang lalu di 1 Juni ya, 1 Juni 2023, maka kita dapat dividen 6 Juni karena kumditnya itu 5 Juni ya. Jadi kita dapat dividen 341, kemudian dapat lagi 15 September 2023, dapat lagi di 8 Januari 2024. Jadi total dividen yang kita dapat 1 tahun, yang selama 1 tahun ya, itu 341 tambah 349 tambah 118, berarti 808. Dibagi harga saham BSSR 1 tahun yang lalu berapa, coba cek ya. Di harga 4.000, 4.000-an ya, dibagi 4.000, 20%. Ya, mantap teman-teman, dengan cuan 20% hanya dari dividen ya, tadi nggak usah mikir sahamnya naik atau turun, itu kita sudah cuan 20%. Belum lagi kalau teman-teman pakai metode menggulung dividen, jadi setelah dapat dividen nanti biasanya ex-date kan harga sahamnya turun ya, nanti ditunggu sampai dividennya cair. Begitu dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya, berarti kan otomatis jumlah lembar saham kita akan meningkat. Taruhlah misalnya kita dapat dividen 20%, kita belikan sahamnya lagi, kita dapat tambahan 20%. Jadi kalau kita misalnya sebelumnya punya 100 lot, kemudian dapat dividen lagi, kita belikan sahamnya 20 lot, berarti jadi 120 lot. Berarti potensi dividen berikutnya juga akan lebih besar. Kalau misalnya 20% lagi ya bisa tambah, nanti tambah 20% dari 120 lot, berarti kan berapa? 24 lot. Nanti jadi tahun berikutnya jadi 134 lot. Terus seperti itu nanti akan bertambah besar dan bertambah besar. Terus secara per ini sangat bagus teman-teman, pernya 3,8, PBV-nya 2,27. Kalau PBV-nya memang sudah di atas 2 ya, sudah cukup mahal ya, tapi kalau dilihat dari pernya ini masih cukup murah ya. Kita bandingkan coba misalnya dengan Adaro ya. Adaro itu PBV-nya 0,7, pernya 3,7 ya, hampir sama pernya, PBV-nya lebih murah. Nah, BSSR ini dalam waktu 1 minggu ini memang naik dari 3850, 1 bulan juga naik, 3 bulan juga sudah naik cukup tinggi nih ya, 300 poin naiknya, hampir 10% ya, mungkin 8%-an ini ya. 6 bulan naik turun ya, terendah di 3620,
1 tahun turun dikit, 1 tahun, 3 tahun naik nih. 3 tahun naik. Jadi sampai SSR ini setiap mendekati cum date, bagian dividen dia itu naiknya tinggi banget nih. Ini seperti Desember 2022, coba kita cek ya, Desember 2022. Nah ini 11 Januari 2022 itu kan ada pembagian dividen. Tadi mendekati Januari 2023. Desember 2022 dari Desember 2022 naik Januari 2021 ya teman-teman, berarti ini naik tinggi nih ya. Desember 2021 coba. Nah ini 11 Januari 2022. Jadi awal 2022 ini kan naik tinggi ini ya, karena mau bagi dividen. Habis itu setelah bagi dividen turun jauh. Turunnya lumayan ini ya. Dari 4.300 ke 2.800. Jadi turun 1.500 poin ya. Habis itu naik lagi lebih tinggi. Nah, ini yang membuat dividen investing itu menjadi lebih berarti, teman-teman. Jadi turunnya dalam itu semakin bagus. Setelah itu isu dividen lagi malah naiknya lebih tinggi. Ini secara grafik bagus ini untuk dividen investing ya. Cuman kekurangannya BSSR ini turnovernya kecil ya, cuman 4,6 miliar ya. Jadi kalau kita lihat profilnya aja coba nih. Masyarakat itu cuma 9%, jadi kecil memang. Makanya kurang liquid. Tapi justru karena masyarakat kecil ini, mereka bagi dividennya itu jor-joran ya. Ini mirip games ya. Game itu juga masyarakatnya kecil banget nih game. Coba aja. Game. Masyarakat berapa ini? 12%. Games. BSSR tadi cuman 9%, itu lebih kecil lagi ini. Nah, kita lihat fundamentalnya teman-teman. Laporan triwulan 1 2024 tuh turun ya, tapi turun kecil ya, 269 ke 255. Jadi kita lihat nanti triwulan kedua, kalau laporannya bagus ya ini bisa naik ya. Terus jumlah dividennya juga 2023 itu baru dibagi 468 ya, dari laba 956. Nah, 956 kalau DPR-nya 80% aja ya, coba kita 82% ya. Itu 783 masih dikurangi yang udah dibagi ya, 468. Masih 315 yang bisa dibagi. Jadi kalau pakai DPR 82%. 315 dibagi harganya yang sekarang berapa? Harga sekarang 3920. Masih 8% ya, masih menggiurkan ya. Kita lihat pembagian dividennya biasanya tahun 2023 itu bulan Juni sama September ya. 2024 ini Januari, lanjutnya belum tahu. Coba RUPS-nya kapan? RUPS-nya 24 Juni, jadi masih lama ya teman-teman. Jadi masih bisa naik turun ini ya. Tapi nanti mendekati RUPS, apalagi kalau RUPS-nya sudah memutuskan dividen sekian, itu baru bisa kita menyikapi ya. Kalau dividennya di atas, DPR-nya di atas 70% atau 80% ya, ini saham BSSR ini bisa naik ya. Naik tinggi ya. Kalau naik bisa sampai 4.000-an mungkin ya. Coba cek biasanya naik berapa. Bisa sampai 4.000 ya.
Ini aja harganya sudah lebih tinggi dari awal Januari 2024. Jadi bisa kalau dividennya besar, ini bisa sampai 4.000 ya. Tertinggi malah 4.400. Jadi cukup menarik ini ya. Tapi kalau dividennya kecil, misalnya cuman 50% atau 60%, ya mungkin koreksi juga ini sampai SSR. Net profit 668 miliar, cash flow 520 miliar. Jadi liquid sangat sehat ya. Utangnya berapa? 43%, kecil ya utangnya. Salesnya 3,8 T. Coba kita cek secara teknikal ya, coba. Udah naik tinggi ya. Ini mulai naik itu dari sini tuh, dari 3740 ya, udah naik 200 poin. Bollingernya coba kita cek. Wih, Bollingernya juga. MACD-nya juga udah naik tinggi, jadi ada potensi untuk koreksi nih teman-teman ya. Kalau teman-teman udah mulai menurun, stokastik ini udah mulai jenuh ya. Stokastik, iya, stokastik udah di atas ya, tapi masih ada potensi untuk menguat sedikit ya. Mungkin sekitar 2%-an ini masih bisa nih ya. Teknikalnya buy ya, ini tembus 39, bisa lanjut sampai 4.000 ya. Kalau nanti tembus 4.000 ini lebih bagus lagi nih ya. Foreign coba kita lihat. Foreign udah mulai masuk. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham BSSR nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi saham. Jangan terjebak di saham-saham gorengan, saham-saham yang baru IPO yang belum terbukti ya. Pilih saham yang fundamentalnya bagus, apalagi dividennya juga besar. Itu kita lebih tenang. Pilihlah saham yang membuat hidup teman-teman itu menjadi lebih tenang. Tidurnya nyenyak, makan enak. Nah, itu berarti cocok itu saham yang pilih. Tapi kalau teman-teman milih saham kok tidurnya nggak nyenyak, makan nggak tenang, setiap saat harus buka aplikasi, itu berarti sahamnya ada sesuatu ya. Kalau misalnya sahamnya udah benar, berarti ada sesuatu langkah yang mungkin teman-teman nggak tepat ya. Misalnya pakai margin lah, pakai hutang yang bunganya tinggi dan lain-lain. Lebih baik teman-teman nabung saham aja, pakai uang dingin, kemudian cari saham-saham yang fundamentalnya bagus. Udah diem aja, nanti dapat dividennya dibelikan lagi sahamnya, terus gitu aja. Nanti lebih cuan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.